Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi dan penelitian kami yang berupa jurnal dan luaran pendukungnya berupa poster. Judul dari jurnal kami adalah analisis diksi kebencian pada komentar akun Instagram @entity_talk berdasarkan perspektif etika berbahasa agama Islam. Kelompok kami beranggotakan 5 orang dengan saya sendiri, Fadia Sayira, dengan NIM 240053234 sebagai moderator. Dengan rekan saya Syafira Ifna dengan NIM 24005320006. Saya Nadira Nurul Fitri dengan NIM 24005310002. Saya Natasha Ramadan dengan NIM 240053114. Saya Febrina Andaresta dengan NIM 24005320028. Baik, langsung saja kita bahas. Untuk materi pertama ialah latar belakang dan metodologi yang akan dibahas dan dibacakan langsung oleh Syafira. Kepada Syafira, kita persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang dan juga metodologi. Yang pertama itu adalah latar belakang. Bahasa sejatinya adalah cermin dari moral dan etika penggunanya. Namun, di era digital ini kita melihat adanya degradasi nilai kesantunan dalam berbahasa, khususnya di media sosial. Instagram sebagai platform berbagi opini bebas seringkali dijadikan tanpa batasan etika. Kasus yang kami angkat adalah komentar pada akun Instagram NTT Talk terkait peristiwa bunuh diri. Banyak komentar yang muncul justru bernada kasar, tidak etis, dan bahkan menyudutkan korban. Hal ini mengunggah kami untuk meneliti lebih jauh diksi-diksi yang digunakan, serta mengaitkannya dengan etika berbahasa dalam agama Islam. Lalu selanjutnya ada bagian metodologi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode analisis wancana kritis menurut Norman Fairclough. Sumber data kami adalah 15 komentar dari postingan terkait kasus bunuh diri di akun Instagram NTT Talk. Analisis ini dilakukan dalam 3 tahap. Yang pertama ada analisis teks untuk mengidentifikasi kata-kata kasar dan gaya bahasa yang digunakan. Lalu yang kedua ada praktik wancana, melihat konteks sosial dan latar komentar. Lalu yang ketiga ada praktik sosiokultural yang mengaitkan hasil analisis dengan nilai dan etika Islam dalam berbahasa. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Syafira. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang hasil pro dan kontra dari analisis diksi kebencian yang akan dibacakan langsung oleh Nadira. Kepada Nadira kita persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hasil dari penelitian kami, yaitu kami mendapatkan beberapa komentar pro dan beberapa komentar kontra. Dari hasil penelitian kami ini ditemukan bahwa sebagian besar komentar bernada pro terhadap tindakan bunuh diri. Contohnya yaitu pada komentar solusi terbaik saat ini, dan ada juga pada komentar info merek teli yang kuat. Diksi yang digunakan mencerminkan normalisasi tindakan bunuh diri, candaan gelap, dan ungkapan keputusasaan. Jenis-jenis kata ini bertentangan dengan nilai-nilai dalam agama Islam yang mengharamkan bunuh diri serta mengajarkan umatnya untuk saling menguatkan dalam kesulitan. Selain itu ada juga komentar kontra tentang bunuh diri, yaitu pada komentar pelajari, dalami, dan amalkan ilmu agama Islam. Insya Allah kita akan selamat dunia dan akhirat. Nah, pada komentar ini menggunakan diksi yang lebih santun dan menunjukkan empati seperti memberikan nasihat, motivasi, dan ajakan untuk bertahan hidup. Dalam Islam, sikap ini dikenal sebagai qaulan layyinan dan qaulan baligha, yaitu berbicara dengan lemah lembut dan penuh makna. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nadira. Untuk materi selanjutnya ialah analisis sikap yang akan dibacakan langsung oleh Natasha atau Aca. Kepada Aca kita persilakan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis sikap netizen. Secara statistik dari data kami, 60% komentar bersikap pro terhadap bunuh diri dan hanya 40% yang menunjukkan sikap kontra.
Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap dosa dan larangan bunuh diri dalam Islam masih tergolong rendah. Selain itu, banyak dari mereka yang belum memahami pentingnya menjaga etika berbahasa di ruang publik digital. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Aca. Untuk materi terakhir ialah kesimpulan dari analisis dan penelitian kami yang akan dibacakan langsung oleh Riri. Kepada Riri, kita silakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan kesimpulan. Dari hasil analisis yang kami lakukan dapat disimpulkan bahwa mayoritas komentar netizen 60% menunjukkan sikap pro terhadap bunuh diri. Seringkali berupa candaan gelap, hinaan, atau ungkapan keputusan. Dan hanya 40% komentar yang bernada empati, religius, dan memberi semangat. Hal ini menunjukkan rendahnya kesadaran akan larangan bunuh diri di dalam Islam dan pentingnya menjaga etika berbahasa di media sosial. Diperlukan juga literasi digital untuk pemahaman nilai komunikasi agar media sosial menjadi ruang yang lebih positif dan lebih manusiawi. Sekian saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih dan cukup sekian materi dari kami. Sebagai penutupnya, ialah kami ingin menyampaikan kesan dan pesan selama mengikuti mata kuliah Bahasa Indonesia kelas 7 pada Miskio. Kesan yang dapat kami ambil ialah pesan kami sangat positif. Kami merasa senang karena banyak mendapatkan ilmu baru. Suasana kelas terasa hidup dan tidak membosankan. Pembelajaran bahasa Indonesia bersama Miskio memberikan pengalaman yang menyenangkan sekaligus membuka wawasan. Hanya itu kesan yang dapat kami ambil, dan untuk pesannya ialah semoga kedepannya pembelajaran yang Miskio ajarkan makin seru dan tetap mudah dipahami. Dan terima kasih banyak untuk Miskio karena sudah membimbing kami dengan penuh kesabaran. Semoga Miskio tetap sehat selalu dan bahagia dan diberi kelancaran dalam mengajar. Hanya itu yang dapat saya sampaikan sebagai moderator dan pembicara dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila ada kurangnya dan salah kata. Terima kasih Miss Kyo. Semoga sehat terus ke depannya. Terima kasih Miss. Makasih, Miss.